Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ekologi perairan, yang dimana di sini kami beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama itu ada Septiani Kusuma Dewi, kemudian ada Nur Faida, kemudian ada Hasliana, kemudian ada Jelita Robong Langi, kemudian ada Muhammad Fajar Ramadan, itu saya sendiri. Jadi materi yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu terkait dengan pergerakan air, yang dimana materinya akan dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Jadi saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Ade Septiani Kusuma Dewi untuk memaparkan materi. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan memaparkan mengenai apa itu pergerakan air. Pergerakan air adalah gerakan massa air dari satu tempat ke tempat lainnya, baik secara vertikal atau bergerak ke atas maupun secara horizontal, atau gerakan yang ke samping. Air yang telah menembus tanah atau batuan dasar dan bergerak melalui batuan yang memiliki ruang pori. Pergerakan air ini merupakan komponen integral dari ekosistem perairan dan harus dipertimbangkan pengaruhnya terhadap perubahan distribusi suhu gas, terlarut nutrisi, dan parameter kimia lainnya. Pergerakan air tidak hanya mempengaruhi agregasi dan distribusi nutrisi dan makanan, tetapi juga distribusi mikroorganisme dan plankton. Selanjutnya mengenai hidrodinamika pergerakan air. Gerakan air ini dihasilkan oleh transfer energi angin ke air yang menimbulkan spektrum yang berirama jauh di dalam cekungan. Isolasi atau osilasi dan arus yang menyertai mungkin sefase atau berlawanan. Nasib terakhir mereka adalah menjadi gerakan turbulen aritmia. Turbulensi yang dihasilkan dari pergerakan air sangat penting bagi biota dan produktivitas danau. Pemikiran limnologis masih diliputi oleh gagasan bahwa stratifikasi kepadatan musim panas dan musim dingin menghasilkan stagnasi atau strata danau. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Jelita. Ya baik, selanjutnya itu adalah aliran air. Aliran turbulen dan laminar. Yang pertama itu, pada kecepatan yang cukup lambat, air yang mengalir dalam tabung harus bergerak di sepanjang antarmuka dengan cara yang tampak teratur. Jika kecepatan gerakan diperbesar pada antarmuka, maka kecepatan kritis tercapai di mana aliran laminar yang halus dan searah menjadi tidak teratur atau turbulen. Kemudian yang kedua, transisi dari aliran laminar ke aliran turbulen juga terjadi pada permukaan antara dua fluida yang saling bercampur dan bergerak dalam area yang berlawanan. Contohnya adalah gerakan horizontal yang berlawanan antara dua lapisan air yang berbeda densitasnya, seperti epilimion dan metalimion danau. Selanjutnya, yaitu kecepatan arus. Pergerakan air ke hilir dalam saluran sungai disebut sebagai arus. Arus adalah faktor utama yang mempengaruhi organisme dalam saluran. Arus mengikis substrat saluran 40-60 dan menentukan tingkat dan jenis deposisi partikel, dan dengan demikian sifat sedimen dapat diubah. Kecepatan arus adalah nol pada permukaan substrat dan meningkat secara logaritmik di dalam lapisan batas. Ketebalan lapisan batas berkurang dengan meningkatnya kecepatan arus air curah, dan lapisan ini penting bagi biota, khususnya mikrobiota, karena tanpa adanya makroturbulensi, pengangkutan gas dan nutrisi melalui lapisan ini sangat mudah dilakukan melalui proses difusi molekuler. Kecepatan arus adalah semua saluran dibatasi oleh
kekasaran lokal dari bahan dasar, dan lapisan logaritmik tikus hingga kedalaman biasanya meluas hingga 10-15% dari kedalaman saluran. Jadi peningkatan kecepatan pusat dapat meluas ke dekat dengan permukaan dalam kekasaran sungai dangkal. Ya, demikian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Julita. Saya persilakan kepada Saudari Hasliana. Selanjutnya yaitu permukaan gelombang. Permukaan gelombang secara ekologi khususnya pada area dekat tepi pantai, pada bagian terdalam dari danau, gelombangnya tidak berpindah dan dalam tiap-tiap partikel air menjelaskan sebuah gerakan orbit. Sebuah lingkaran gelombang amplitude diameter yang terbagi dua pada masing-masing perubahan di kedalaman atau gamma, di mana gamma sama dengan panjang gelombang. Tinggi gelombang pada umumnya berkisar 1-20 dari panjang gelombang. Tinggi gelombang berfungsi pada jarak sekitar permukaan air di dalam arah angin dan fungsi dari kecepatan anginan dan durasi. Gelombang besar di wilayah pesisir samudera atau di danau besar mempengaruhi bagian bawah kedalaman. Namun kecepatan yang dihasilkan dari gelombang biasanya berhenti pada kedalaman sekitar 2 di bawah permukaan air. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nurfaidah. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kecepatan gerakan air dalam tanah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu daya dari air yang bergerak. Daya penggerak ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu gaya gravitasi, berpengaruh terhadap gerak ke bawah. Yang kedua yaitu selisih tegangan air tanah ke semua arah. Gerakan air semakin cepat kalau perbedaan tegangan semakin tinggi. Hantaran hidraulik ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran pori tanah. Yang kedua, besar tegangan untuk menahan air. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Jadi inti dari kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu pergerakan air merupakan suatu gerakan atau arus yang terjadi baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Mengapa pergerakan air ini penting? Ialah karena pergerakan air inilah yang menyebabkan terjadinya distribusi atau penyebaran terhadap nutrisi atau makanan yang ada di bagan perairan, baik itu di perairan air tawar, air sungai, ataupun danau, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga materi kami bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.